Sebagaimana kita ketahui, penyakit yang disebabkan virus ini adalah self-limiting disease. Jadi memang sebenarnya akan membaik sendiri. Tapi tentunya kita harus bantu untuk menjaga daya tahan tubuh kita juga menjadi lebih baik sehingga proses penyembuhan tadi juga cepat. Hidung itu adalah sebuah organ yang terletak di depan wajah kita, di mana dia merupakan bagian dari sistem respirasi dan juga sebagai organ penghidup. Jadi pada saat udara masuk ke dalam rongga hidung, yang pertama ada fungsi filter. Jadi dia menyaring udara yang kotor. Nah, di sana juga partikel-partikel debu, virus ataupun bakteri dan alergen biasanya akan terperangkap di rambut-rambut atau bulu yang terdapat di rongga hidung kita. Nah, selain rambut, sebenarnya ada fungsi yang menyerupai rambut dalam hidung tadi, yaitu namanya silia. Nah, ini ada pada mukosa dari rongga hidung kita. Itu fungsinya juga sama, jadi begitu ada udara kotor masuk, itu akan terperangkap semua di rongga hidung kita, nanti bisa akan dikeluarkan, sehingga udara yang masuk ke dalam saluran nafas yang lebih bawah itu udah bersih. Selain fungsi filter, yang kedua adalah fungsi menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang ketiga juga adalah fungsi melembabkan udara. Jadi dia akan menyesuaikan dengan suhu dan kadar kelembapan yang ada di dalam tubuh kita yang terus akan dilanjutkan ke saluran nafas yang lebih bawah. Nah, sementara itu untuk yang fungsi penghidup, begitu ada udara yang terhirup bersamaan ke dalam hidung kita, nah di bagian atap hidung itu akan ada reseptor penciuman atau reseptor olfaktorius. Nah, reseptor olfaktorius ini yang menangkap sinyal-sinyal bau-bauan tadi yang akan diteruskan ke bagian otak kita, lalu kita bisa menginterpretasikan bau yang sebenarnya. Keluhan yang sering ditemukan adalah keluarnya darah dari hidung yang biasa kita sebut dengan mimisan. Dalam istilah medis adalah epistaksis. Nah, memang angka kejadian dari mimisan ini sendiri paling banyak adalah pada anak-anak berusia 3-10 tahun, di mana lebih besar kecenderungan untuk mengorek-ngorek hidung atau pengaruh udara yang terlalu kering, sehingga insidensnya menjadi lebih tinggi. Namun kalau misalnya memang ditemukan juga pada orang dewasa atau pada anak-anak yang terlalu sering, jumlah volumenya sangat besar, nah itu memang perlu dilakukan evaluasi ulang karena bisa saja penyebab yang lain. Sebagai contoh, ada tumor di dalam rongga hidung kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari supaya kita tidak terkena penyakit atau masalah di rongga hidung kita, yang pasti kita harus jaga kebersihan tangan. Jadi kita tidak boleh dengan mudah memegang area wajah kita, terutama hidung, karena disitulah tempat jalan masuknya kuman tadi. Selain itu juga kebiasaan membuang ingus yang terlalu keras. Jadi untuk mengeluarkan lendir di hidung tidak perlu menghembuskannya dengan keras, karena juga ada resiko malah si kuman-kuman atau virus yang berada di rongga hidung tadi bisa lari, misalnya ke rongga telinga, telinganya diinfeksi, ataupun pada orang-orang yang mungkin daerah pembuluh darah di hidungnya agak tipis jadi beresiko untuk menjadi berdarah. Nah, apabila kita sudah terkena penyakit tersebut, tentu yang harus kita jaga, harus kita maintain adalah daya tahan tubuh. Karena pada umumnya memang penyebabnya itu adalah virus. Sebagaimana kita ketahui, penyakit yang disebabkan virus ini adalah self-limiting disease. Jadi memang sebenarnya akan membaik sendiri. Tapi tentunya kita harus bantu untuk menjaga daya tahan tubuh kita juga menjadi lebih baik sehingga proses penyembuhan tadi juga cepat. Sudah otomatis berarti yang langkah pertama kita harus istirahat yang cukup. Kemudian kita juga harus input atau hidrasi dengan minum air putih yang cukup. Jadi jangan sampai kekurangan cairan juga. Dan selain itu kita juga harus maintain tangan kita juga jangan sembarangan juga pegang-pegang mulut karena malah jadi nanti nggak sembuh-sembuh untuk penyakitnya. Jangan lupa menggunakan masker pada saat kita terserang flu karena itu juga akan menjaga kesehatan orang di sekitar kita. Jadi untuk pencegahan supaya kita tidak terkena penyakit yang berhubungan dengan hidung, yang pertama tadi harus rajin cuci tangan, kemudian yang kedua tidak boleh menyentuh area wajah apabila tidak diperlukan, terutama apabila tidak yakin bahwa tangan sendiri sudah bersih. Kemudian yang ketiga sebenarnya adalah mungkin sudah banyak yang tahu ada istilah cuci hidung. Jadi menyemprotkan cairan salin atau biasanya menggunakan NaCl yang 0,9% itu disemprotkan ke dalam rongga hidung kita. Nah, fungsinya di sini adalah untuk menjaga supaya ketahanan hidung kita menjadi lebih baik. Sekian penjelasan saya mengenai hidung. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THTKL. Sampai jumpa di episode berikutnya.